Mungkin kita pernah berjalan di suatu tempat, melihat rumah yang kosong. Rumah yang kosong, tidak ada isinya, kemudian gelap, kemudian kotor. Bahkan kalau sudah melihat hal tersebut, maka kita mengatakannya ini adalah rumah yang angker. Lalu bagaimana jika seandainya yang angker itu hati kita? Kosong dari berzikir mengingat Allah, kosong dari mengingat dan bersolawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kosong hati, kotor hati kita. Siapapun orangnya pasti tidak akan menemukan ketenangan dalam batinnya jika dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang, hati kita pun akan menjadi tentram. Hati manusia itu sama seperti sebuah lapangan. Kalau lapangan itu tak pernah dibersihkan, lapangan tersebut tak pernah dirawat, maka tumbuhlah yang namanya rumput. Kalau sudah tumbuh yang namanya rumput, maka akan datang yang namanya sifat sapi. Makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin. Pemalas dan sebagainya, kerjaannya hanya makan, tidur, kawin. Jauh-jauhkan daripada hal tersebut. Yang Allah inginkan adalah hambanya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi, baik urusan masalah dunianya maupun urusan masalah akhiratnya. Kalau lapangan tersebut tak pernah dibersihkan kembali, maka lapangan itu akan tumbuh yang namanya semak belukar. Kalau lapangan tersebut sudah menjadi semak belukar, maka akan datang yang namanya ular, hewan yang berbisa. Kalau kita melihat sifat ular, ya, sifat ular yang amat sangat luar biasa kejam, tak pernah mengenal perasaan, menzolimi orang lain. Sifat ular ini hadirin sekalian, siapapun yang dia ketemu maka akan dia hancurkan musuhnya. Siapapun dia akan dianggap musuhnya. Tidak ada yang terbaik menurut pandangan dia. Itulah sifat ular. Maka iblis pun dijulukin seperti ular hadirin sekalian. Maka untuk itu jamaah sekalian, kalau hati sudah menjadi yang namanya semak belukar, maka hati ini akan kotor dan banyak hewan berbisa di dalam diri kita, sehingga melakukan dan menghalalkan segala cara. Kemudian yang ketiga, jika seandainya hati tak pernah dibersihkan, tumbuhlah rumput. Tak pernah dibersihkan, tumbuhlah yang namanya semak belukar. Tumbuh pula yang terakhir namanya apa? Yaitu hutan. Ya, kalau lapangan sudah menjadi hutan, maka apa yang terjadi? Seluruh binatang buas ada di dalamnya. Gelap gulita, ya, hutan banyak penunggunya, bahkan binatang buasnya pun banyak. Kita contohkan ya, bahkan ada yang namanya hewan monyet di dalam hutan. Kalau yang namanya monyet, coba Anda semua kasih pisang. Nah, ini monyet pisang misalnya, dikasih pisang. Ketika monyet itu dikasih pisang satu tandan, dia ambil itu pisang, dia makan. Setelah dia makan, disimpan di lehernya. Setelah disimpan lehernya, ambil lagi, pegang tangan kanan, ambil lagi, pegang tangan kiri, dikasih satu tandan, dia peluk itu pisang. Jangan, ini milik aku. Masya Allah. Artinya sifat serakah ada di dalam diri kita. Maka jangan sampai sifat-sifat hayawan, jangan sampai sifat-sifat hewan masuk dalam hati kita. Kenapa? Karena kekosongan dan kesepian hati, jauh dari Allah, tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang berzikir pasti dijauhkan daripada hal-hal tersebut. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan. Di antara banyak orang-orang yang lain mungkin dalam keadaan lalai pada saat ini, kita diberikan untuk dimudahkan langkah kaki kita. Untuk itu sama-sama kita berfokus diri, ya, berzikir mengingat Allah Subhanahu